Rekam. Ya, ya. Silakan yang punya kamera, silakan kameranya dibuka. Yang belum punya kamera, yang HP-nya belum mendukung, saya doakan HP Anda lebih baik lagi ya. Rezeki orang tua Anda juga lancar jaya seperti itu. Ya, saya ngomongannya tidak dengan gambar tapi dengan wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat semua tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Ada di grup, kalau ada yang sakit saya belum buka grup ya, ya kita doakan kalau ada yang kepentingan ya mudah-mudahan kepentingannya lancar jaya. Saya sebenarnya ingin tatap muka, namun karena ruangan dipakai, terus sebenarnya saya punya ruangan saya juga digunakan untuk tes PPG di gedung kearsipan juga ramai. Daripada bingung kuliah nanti kosong, ya lebih baik kita Zoom saja ya. Semoga Zoom ini tidak mengurangi rasa hormat dari kuliah yang biasa tatap muka ya. Kelas ini kategorinya lancar saya, tidak ada halangan dan rintangan ya. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang fungsi manajemen, di mana sekaligus untuk soal meet ya, di mana dikumpulkan pada pertemuan 8. Jadi saya nanti tidak ada tugas-tugas yang lain, tugasnya hanya meet. Bisa jadi besok saya hanya menanyakan apa saja yang harus Anda selesaikan kayak gitu ya. Saya mengingat-ingat dulu pertemuan pertama ada tentang pengantar manajemen ya enggak, mengapa perlu ada namanya pengantar. Karena mata kuliah ini hanya mengantarkan saja Bapak Ibu, maaf ya, para mahasiswa mengenal manajemen. Nanti pada semester berikutnya ada manajemen sumber daya manusia, bisa jadi manajemen keuangan, bisa jadi manajemen apalagi kira-kira kalau di akuntansi. Ini akuntansi ya. Manajemen apalagi kalau di itu ya mic-nya bukan enggak apa-apa. Oh, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen apa ya? Anggaran ada enggak kalau di akuntansi? Coba dicek ya, karena bidang Anda sama saya beda. Kalau di saya ada manajemen perbekalan, manajemen logistik, manajemen eh, sarana prasarana dan seterusnya. Kalau di Anda apa saja? Manajemen pemasaran. Oh iya, pemasaran. Oke, ya, makasih. Di Puisha ya, manajemen pemasaran ya. Puisha kalau tidak salah kalau tatap muka kamu duduknya di belakang, dari paling belakang satu satu deret kursi dari kursi yang paling belakang. Benar enggak? Di depan, Pak. Tapi kemarin kebetulan saya dapetnya di belakang. Ah ya, kalau yang pertemuan pertama kan paling depan. Ya, waktu saya masuk ya enggak. Terus yang kemarin di belakang. Ya, betul. Manajemen pemasaran. Nah, dalam buku manajemen pemasaran juga itu ada maaf, dalam buku pengantar manajemen juga itu ada materi kepemimpinan. Ya enggak? Nah, nanti juga ada kepemimpinan namun saya tidak sampai kepada kepemimpinan yang seperti apa dan seterusnya, hanya dasar ya. Nah, itu ya, jadi saya hanya mengantarkan. Terus pada pertemuan kedua, saya pada cenderung pada tentang semuanya sudah ada yang mengatur. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Kalau tidak salah seperti itu, ya enggak? Nah, salah satunya di situ ada peran manajer. Karena sudah dibutuhkan, di situ ada namanya tujuan dalam pengantar manajemen. Ada namanya tujuan, setelah ada tujuan ada namanya pertentangan agar menjadi seimbang. Ya, mengapa kok dibutuhkan ada namanya manajemen itu ya karena memiliki tujuan. Kalau tidak salah seperti itu ya di pertemuan yang kedua. Ya, itu pertemuan yang kedua. Ada ini ya mengapa ada manajemen dibutuhkan ya ini apa namanya memiliki tujuan ya kemudian ada pertentangan atau biar imbang menjadi adanya keseimbangan ya yang terakhir ada efisiensi bisa lulus tepat waktu bisa tapi ternyata lulusnya maaf bisa lulus tapi tidak tepat waktu ya ini namanya tidak efisien biayanya sangat tinggi ya saja seperti itu. Nah itu, kemudian kita bicara manajer, masih ingat ya. Nah saya mendidik Anda, ya istilahnya mata kuliah ini adalah mengharapkan Anda itu menjadi seorang manajer orang besar. Artinya apa? Manajer ini ya minimal kalau bahasa ini ada lini, mandor. Jadi kalau mahasiswa tok itu tidak cukup untuk belajar manajemen. Harusnya adalah komting minimal. Atau ketua hima atau ketua BEM itulah manajer.
ya atau menengah dan seterusnya kan ada namanya mandor, pemimpin divisi itu ini mata kuliah kita seperti itu mengajarkan Anda menjadi besar. Saya juga termasuk. Makanya kalau saya dalam pendidikan administrasi perkantoran itu minimal mengajarkan kita adalah kalau pendidikan minimal kepala sekolah. Ya itu. Bahkan kerjanya itu tidak dilakukan oleh diri sendiri. Sudah saya katakan harus memiliki melalui orang lain. Ya enggak? Nah, ini adalah seorang orang yang besar seperti itu. Di mana memiliki keterampilan ini pribadi, teknis dan administratif. Sudah saya terangkan ya, sudah saya terangkan banyak. Terakhir ini teori ini. Masih ingat enggak? Ada Henry Fayol, betul enggak? Sama CR apa? Masih ingat enggak Yunan Rizky yang harusnya di Undip, orang Magelang. Betul nggak ya, Yunan? Ya, Pak. Iya, Teri. betul. CR Terry, ya, Kuesia lagi, ya. CR Terry, betul. Masih ingat ya? Sudah saya terangkan ya, sampai ada yang di Jepang, namanya Kaizen. Masih ingat? Oke, next ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian masuk yang ke berikutnya lagi, ada namanya eksternal, sudah saya terangkan ya, banyak di mana ada faktor lain. Ya, contoh kuliah hari ini tidak bisa karena ada faktor eksternal. Oke, yang berikutnya adalah perencanaan. Nah, ini sekaligus saya menerangkan tentang tugas kita sebagai ujian mid atau mid semester ya. Seperti ini. Belum saya tulis ya. Kurang lebih seperti ini. Silakan lihat di layar PowerPoint ya. Masih ada 4 yang belum masuk itu. CT. Apa itu tugasnya? Ya, anggap saja ini adalah mid itu aja ya. Mid semester. Nah, langkah yang Anda harus lakukan seperti ini. Satu, ya, Anda harus membaca artikel, membaca buku. Ini kalau saya 10 buku. Yang kedua, membaca artikel. Ya, 10 artikel. Nah, artikelnya artikel kimia ya, yang sekuler, bukan artikel Kompas, Detik, bukan. Ini artikel populer. Nah, terus yang ketiga, artikel saja ya, memilih menulis rumusan masalah. Yang keempat, menentukan lokasi. Minimal menulis daftar pustaka. Dah, mari langkah yang pertama, membaca buku, paham ya? Berarti baca buku dulu. Dalam buku itu mengenal ada materi yang banyak ya. Ya seperti ini nih, di RPS saya tampilkan dulu. Ini buku, misal saja ya. Misal, ini buku. Nah, kan ada perencanaan. Nanti ada bab tentang bab 5, pengertian perencanaan. Harus baca dulu ya. Bab 5, bab 6, misi tujuan. Bab 7, keputusan. Bab 8, struktur organisasi. 9 dan seterusnya. Rentang kendali. 10, desentrasi wewenang. 11, personalia. 12, motivasi. 13, komunikasi. 14, kepemimpinan, yang sudah saya sebut ya. 15, pengembangan perubahan organisasi. 16, konflik. Jadi konflik aja dibahas kita. Tapi Anda tidak sampai seperti itu.
Yang perlu Anda kaji hanya sampai ini. Ya, saya penekanan lagi ke PowerPoint. Yang Anda kaji hanya tentang yang dikaji adalah fungsi manajemen saja. Mulai dari perencanaan, ya POAK itulah ya, organisasi, actuating, menggerakkan, think, dan controlling, pengawasan. Maaf, ini kalimat yang actuating, penggerakan itu ala Indonesia ya. Tapi tidak tahu itu sebenarnya pas apa enggak. Sebenarnya ada karyawan males sih digerakkan kayak gitu. Sebenarnya arti gerak itu pas apa enggak saya enggak tahu. Kurang pas kelihatannya. Actuating. Nah, Anda mencari salah satu aja. Pak, saya mengambil perencanaan, mau organisasi dan sebagainya. Ya, kita lihat. Sudah saya sering sampaikan di internet ya. Nah, di sini. Lihat Google enggak nih? Google lihat enggak? Di monitor lihat Google enggak? Lihat, Pak. Lihat ya. Lihat, Pak. Lihat, aman. Oke. Sering saya sampaikan Scholar, ya enggak? Di situ ada Scholar, masih ingat ah, perencanaan yang saya pernah tampilkan kepada Anda. Ya, contoh. Yes, contoh perencanaan. Nah, ini nih. Perencanaan program praktik kerja lapangan di SMK Negeri Jepang. Ini ditulis oleh mahasiswa dengan menulis seperti ini, dia bisa lulus skripsi, lulus apa namanya? Lulus sekolahnya S2, S1. Nah, Anda bisa ngerjain gini bisa lulus itu kalau jurusan Anda manajemen atau perkantoran kayak saya. Sayang jurusan Anda adalah akuntansi, ya enggak apa-apa itu pilihan hidup, enggak apa-apa ya. Nah, contoh kayak gini, atau kan tidak harus membuat skripsi, nulis artikel kayak gini aja, itu sudah bisa buat skripsi, ya, itu. Oke, ya, ya, oke, sampai sini. Nah, itu bisa dilihat ya ini ya. Nah, contoh. Akan muncul. Nih, baca yang artikel adalah artikel seperti ini, bukan artikel yang lain. Nah, ini contoh. Erika Agung Guswantoro, mahasiswa saya ini tahun 2000 berapa? 14 kalau tidak salah. Di sini kan ada. Nah, nih, tahun 2020. Nah, dia lebih menjelaskan sini. Perencanaan untuk mengerti jenis kegiatan darat dan proses perencanaan yang terjadi di Humas. Jadi perencanaannya yang terjadi di Humas. Ya, kesimpulannya apa ini? Mendisikan problem mencari data informasi yang mendukung program reaksi Humas, merencanakan program, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Ya kita di sini aja lah saya langsung ke penutup ya istilahnya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang tanggal-tanggalnya sudah jelas ya. Nah ini coba. Yang pertama yang namanya dalam perencanaan memiliki program kegiatan. Program kegiatannya lumayan banyak. Kemudian Humas yang di sana dia telah melakukan perencanaan satu, mendisikan masalah dulu. Jadi kalau membuat perencanaan, mendisikan masalah. Yang kedua, merencanakan program. Nah ini, program yaitu kelanjutan dari masalah tersebut. Yang ketiga, mengambil tindakan. Yang keempat adalah evaluasi. Nah ini, nanti Anda membuat rumusan masalah. Yang sebagaimana yang nomor 2. Nih, jadi tadi membaca buku, saya mencontohkan satu. Membaca artikel, saya mencontohkan satu. Kedua, menuliskan masalah. Yang menuliskan masalah itu dasarnya dari nomor 1 dan nomor 2. Contoh lagi, contoh. Contoh ya. Dalam rumusan tadi, nah ini, ke bahan aja. Hmm, program. Nah ini,
Dalam perencanaan itu ada yang bisa membahas tentang penentuan strategi, kebijakan, proyek, prosedur, atau anggaran. Nah, dari miliknya Erika itu tidak sampai anggaran. Nah, Anda nanti bertanya tentang anggaran, iya enggak apa-apa. Kebijakan, iya enggak apa-apa. Ada program tadi ada. Sistem kan belum ada. Nah, misalkan Anda masukkan itu enggak apa-apa. Atau yang kedua, teori tentang organisasi. Penentuan sumber dayanya bagaimana. Ini namanya organisasi. Jadi pertanyaannya bisa jadi, sumber daya apa saja yang digunakan dalam mencapai tujuan. Perancangan apa saja, perancangan dan pengembangan apa yang digunakan organisasi oleh kelompok kerjanya. Nah, kayak gitu, harus berdasarkan teori. Seperti itu. Itu kalau organisasi. Belum lagi actuating sama pengkontrolan. Jadi tidak boleh ngarang. Ya. Terus saya contoh lagi yang berikutnya lagi ini. Saya share, ya saya back. Gitu yang. Atau yang pernah saya lakukan, yaitu nah, perencanaan Nusantara mungkin yang ini. Ini bawahnya lagi. Perencanaan Teaching Factory. Tahun 2012. Yang kalau ya tadi yang atas ini tahun 2020. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi kebutuhannya. Bagaimana strateginya. Bagaimana evaluasi pendahuluan. Dah kayak gitu aja. Meneruskan pengembangan. Bisa menuliskan kalau ini malah S2. Dan Anda enggak usah banyak-banyak, cukup minimal 3, maaf, minimal 2, maksimal 3. Silakan Anda berapa. Nah, kayak gitu ya. Silakan Anda cari, baca artikel jurnalnya, dan seterusnya. Kembali ke PowerPoint. Ini kan rumus sama saja. Yang kedua, lokasi. Lokasi minimal harus minimal berorganisasi dan minimal bermanajemen. Yang tidak boleh adalah manajemen rumah tangga. Masuk rumah bapak saya kepala rumah tangga, dibuat struktur organisasi. Ibu saya sekretarisnya. Nah, kalau kayak gitu nanti Yunanda pulang ke Magelang sudah ada tugasnya. Satu, ngepel. Yang kedua, tidak ya, bantu ibu. Yang empat, bantu bapak kerja dan seterusnya. Karena sebagai anggota dalam struktur organisasi rumah tangga. Nah, itu harus minimal berorganisasi yang memiliki struktur, punya manajer, dan seterusnya. Yang ketiga, menulis daftar pustaka. Yang tidak diperkenankan adalah yang belakangnya kom itu. Harus yang belakangnya adalah kalau bisa jurnal sekuler. Detik.com jangan, Kompas jangan. Ya, harus berdasarkan kom. Jangan berdasarkan sekuler ataupun buku. Yang keenam, kajiannya adalah fungsi manajemen. Udah itu aja. Jangan ke yang lain. Oke, itu cukup saya. Yang perlu saya sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Aduh, ya. Ya apa yang enggak masuk ini? 42 nih, kurang 2, 41. Siapa yang enggak masuk ini? Kira-kira. Minta tolong di print screen, kirim ke grup gitu aja. Ya, ya siapalah, salah satu, salah dua. Siapa yang enggak masuk kira-kira? Ini saya cukup. Kalau ada yang mau yang lain silakan. Yang lain harusnya tanya gitu. Oh iya, 42. Kurang 2 nih siapa nih? Yang pindah-pindah enggak ada? Enggak ada ya. Ya, sekarang kameranya yang sakit di grup ada yang izin enggak? Saya belum buka HP. Tidak ada. Enggak ada. Ya oke, silakan buka kamera, saya absen satu-satu cepat tadi ya. Bilang ada, ya gitu aja ya. Silakan buka apa namanya? Mic-nya ya. Saya panggil satu-satu. Erlangga? Ya malah belum. Rasya? Ada, Pak. Erlangga ada. hadir, Pak. Oke, Erlangga Erlangga hadir, ada. Pak. Oke, Najwa? Wigno? Hadir, Pak. Arif? Rowan? Hadir, Pak. Dea? Hadir, Pak. Widya? Lidya? Susah ini. Kayak gini. Tadi yang kedua siapa? Wigno ada enggak?
Ya, kalau ini memang tidak ada ya sudah. Hadir Pak, hadir. Yes, itu kembali lagi. Ya, toh. Widya ada? Coba dicek. Ini kalau tanggili yang Anda manggil-manggil, Di repot. Zoom-nya ada nama Widya, Pak. Widya. Ya, yang tidak masuk coba dicek 1 kurang 1 siapa? Ini total ada Udah 44. 43, 44. Sudah masuk semua ini? Sudah, Pak. Enggak, gitu aja lah ya. Sudah saya panggilin, gitu aja. Karena susah. Kayak mic, saya butuhnya cepat. Najwa, resennya cukup enggak Bapak? Mohon maaf, Pak. Ya? Ini tadi 44 karena ditambah Pak Pras. Oh, Pak Pras. Ya, Iya, Pak. 1 yang belum kecekel siapa ini? Bentar, coba saya. Mm-mm. Ya. Ya, coba nanti ya. Saya panggil ya. Anda jawab-jawab sama. Nah, itu keluar lagi, Pak Pras. Apa siapa? Ya, sambil jalan aja. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu enggak itu? Enggak ada? Cukup? Enggak ada, cukup. Siapa ini yang enggak masuk, Pak? Purin, Siti, ini siapa? Mohon maaf, Pak. Ya, Bagaimana kalau Bapak absen, lalu saya bacakan yang ada di Zoom ini? malah lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Ya sudah, nanti yang enggak 1. Ya gimana? 1 ada yang ketemu enggak? Enggak ada. Saya panggil lagi. Coba kamera buka semua dulu coba. Kamera apa namanya? Mic-nya. Mic-nya buka dulu semua. Wis buka dulu, nganging-nganging enggak apa-apa. Semua buka dulu. Buka dulu. Semua. Ini Arif nggak ada Pak ya, Pak. Ya, semua buka dulu. Ya, semua buka dulu. Dah, semua? Oke, biar saya enggak usah bolak-balik. Ya, video sudah. Arif tadi sudah. Ruan ada? Hadir Pak. Oke, dia. Hadir, Pak. Vidya, Hadir, Pak. Anjani, Hadir, Pak. Riu, Hadir, Pak. Hamid, Hadir. Syahila, Pak, hadir, Pak. Zahra, Hadir. Nika, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Faik, Hadir Pak. Gita, Hadir, Pak. Shirley, Hadir, Pak. Yunanda, Hadir Pak. Layuna, Hadir, Pak. Maya, Hadir, Pak. Laguna, Hadir Pak. Laras, Hadir, Pak. Chelsea, Hadir, Pak. Alfian, Hadir. Renita, Renita, Hadir. Devia, Hadir, Pak. Bulan, Hadir, Pak. Andra, Hadir Pak. Alia, Hadir, Pak. Weisha tadi sudah, Pak. Salsa, Hadir, Pak. Christine, Hadir, Pak. Purin, Hadir, Pak. Rizky Putri, bukan Rizky Putra, Anissa, Hadir, Pak. Wibi, Waidi Putri. Mohon maaf, Pak. Ternyata 1 itu Wibi karena alasannya laptopnya mati. Oh iya. Nanti mau Oke. join ulang. Yes, nanti suruh lihat YouTube-nya aja. Baik, Pak. Sudah faktor lain itu. Saya hadirkan saja. Kasihan. Alwi, berarti ini tadi ada ya berapa peserta? Bentar ya, wis tanggung wis Alwi, Hadir Pak. Elsa, Hadir, Pak. Husna, Hadir, Pak. Rika, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak.
Nah, untuk yang tadi Wibi, nanti lihat di YouTube itu aja. Kasihan, hanya masalah teknologi atau masalah teknis ya. Untuk rezekinya orang kayak tadi saya doa Anda punya kamera, alhamdulillah. Kalau Anda ya nggak apa-apa. Nah itu biar nanti masuk di YouTube saja. Ya kembali ke intinya, kerjakan itu, silakan. Itu untuk meet ya. Dan saya kan nanti berakhir di pertemuan ke-7 atau di 8 saya selesai. Dan saya tidak ada lagi, tugasnya itu saja. Nanti kalau ada tatap muka, berarti pertanyaannya itu. Satu, sudah baca buku belum? Yang dua, sudah baca artikel belum? Terus, fungsi apa yang saudara ambil? Terus, lokasinya di mana? Terus, rumusan masalahnya apa saja? Syukur daftar pustaka. Nah, itu pertanyaan itu Anda harus jawab. Meet-nya itu dari saya. Jadi, Anda nyicil dalam 4 bulan atau dalam 4 pertemuan atau 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Organisasinya harus profesional. Kalau tidak profesional, ya Anda baik. Kalau BEM ya jangan, HIMA jangan lah. Wis, misalnya anggaran, perencanaan, tidak ada anggaran, Mas, ya sudah berhenti. Berarti Anda berhenti di situ. Nah, seperti itu. Ya itu aja yang mau ditanyakan, silakan. Individu ya, karena meet bukan kelompok. Ya, itu tugasnya individu, bukan kelompok. Ada kelompok ya nilainya 100, ada 5 kelompok, 5 orang nilainya ya bagi 5, berarti 20-an nanti. Ada kelompok. Ya, itu aja. Ada yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup ya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya diberkahi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu aja ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Cukup, saya akhiri. Ya, minggu depan itu aja pertanyaan Anda. Ada tugasnya itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Pak. Ya, Makasih, izin Pak. saya tutup ya di hitungan ketiga. Ya, 1, 2,